semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gacor Podcast. Kali ini kami akan membahas nih dua media sosial raksasa antara TikTok dan Instagram. Yang mana nih yang lebih unggul, apa perbedaannya, dan yang mana sih yang lebih keren di mata kalian? Dan pada kesempatan kali ini saya Praja Madya Rindu Basmela beserta rekan Saya Praja Madya Emi Limbo. Kami akan mengulik sedikit tentang Instagram dan juga TikTok. Tak lupa juga kami di sini tidak sendiri karena ada tiga narasumber yang juga rekan-rekan kami. Langsung saja kita minta mereka untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Saya Praja Madya Farid Arisyawan dan saya Revaldi Madya. Saya Praja Madya Kubrata Gawzarat. Jadi pada kali ini mungkin kita akan sedikit mengulik tentang TikTok dengan Instagram ya. Ya, betul. Nah, yang pertama nih yang mau banget kita ketahui pastinya tentang evolusi atau perkembangan dari media sosial Instagram dan TikTok nih. Dan akan dibahas oleh Farid nih, narasumber kita. Oke, Rindu. Jadi kita mulai dari Instagram dulu ya. Kalau Instagram ini diciptakan dari negara Amerika Serikat pada tahun 2010. Kemudian kalau TikTok diciptakan oleh negara Cina pada 2018. Nah, untuk Instagram ini awalnya hanya untuk membagikan foto. Nah, setelah diakuisisi oleh Facebook dan dikembangkan lebih lanjut, akhirnya Instagram ini dapat lebih meningkat dengan bisa mengupload video contohnya. Video reel, video story, postingan dan lain-lain. Kemudian kalau TikTok ini awalnya hanya untuk joget-joget, seperti yang kita tahu bahwa viral. Nah, kemudian Instagram dengan tipsnya yaitu mereka menggandeng selebritis dunia untuk memperkenalkan Instagram ini kepada seluruh masyarakat, dan pada akhirnya seluruh dunia pun mengenal karena selebritis yang favoritnya itu menggunakan Instagram. Nah, itu dia. Dan dari data yang sudah saya pelajari, sekitar 2,5 miliar di dunia menggunakan Instagram. Mantap Pak. Ya. TikTok juga 2,04 miliar di dunia. Dan pengguna terbanyaknya di Indonesia sebesar 157. Wow. Luar biasa tuh buat TikTok sendiri ya, buat negara kita Indonesia udah sebanyak itu. Gimana kalau diakumulasi sebanyak seluruh dunia tuh? Gila, raksasa banget tuh. Tapi kalau kalian sendiri nih, kalian sejak kapan sih main Instagram kalau Bapak Farid? Kalau aku sendiri dari kelas 2 SMA ya. 2 SMA. Kalau aku pertama kali pakai Instagram tuh sejak masa-masa SMA kelas 1. Itu sekitar tahun 2013. Tapi pada saat itu aku makainya cuman hanya sekedar buat ngeliat scroll doang, nggak yang upload gitu, yang apa gimana, nggak aktif. Jadi cuman kayak sekedar penikmat doang. Nah, pada saat 2019 pada saat lulus SMA baru tuh mulai pelan-pelan, karena kebetulan kan saya kan dulunya suka main trail, downhill, MTB, XC sama road bike. Nah, kebetulan tuh dapat beberapa sponsor dari sponsor lokal gitu. Nah, jadi secara nggak langsung saya mikir gak enak juga kan kalau nggak ini kan bawa nama sponsor. Ya udah saya up tuh di Instagram. Dan ketika saya up di Instagram tuh sponsor yang ininya, sponsor pusatnya ini sama saya. Dan ya syukur ketika kita dapat event atau kejuaraan dan lain sebagainya itu, alhamdulillah dapat bantuan dana dari sponsor itu. Jadi benefitnya buat akun Instagram Kak Farid itu jadinya gimana? Jadi buat akun Instagram saya sendiri ya, sebenarnya lebih ke mengedukasi bahwa kayak di Indonesia ya, khususnya di daerah saya, di daerah Sulawesi Tengah, banyak rider-rider yang berbakat. Jadi nggak hanya sekedar di bagian Pulau Jawa aja ataupun Pulau Sumatera, tapi rider-rider di Sulawesi sendiri pun banyak. Contohnya di Sulawesi Tengah gitu. Nah, jadi karena mungkin Kak Kodrat, Farid sama ini juga sudah memakai Instagram sama TikTok. Menurut kalian mungkin Benar nih, saya nggak masalah TikTok nih. Nah, ada fun fact.
sampai hari ini dari awal sejak TikTok itu dibuat atau di launching ke media sosial atau media digital, sampai hari ini saya belum pernah install ataupun pakai ataupun buat akun sama sekali. Kenapa Nah, di sini nih banyak yang orang nanya, kok nggak pakai TikTok, kok nggak pakai TikTok? Padahal sekarang tuh lagi boomingnya masa zamannya TikTok lah. Iya. Kalau mas zamannya Instagram tuh udah lewat gitu, udah culun lah, udah habis lah masanya. Saya awalnya tertarik sih sama TikTok, akan tetapi yang saya sayangkan awal mula naiknya TikTok ke media sosial tuh yang booming tuh bukan dengan cara yang baik, Iya, betul. tapi dengan ya kalian tau lah viral-viralnya, bawa tiba joget-joget dan lain sebagainya. Iya, jadi sebenarnya tuh kalau saya pribadi sebenarnya TikTok tuh platform yang sangat bagus untuk mulai dari mengedukasi, mempromosikan ataupun menjadi jalan untuk meraup pundi-pundi rupiah. Akan tetapi saya lebih condong terpandang ke sisi buruknya, dan Oh ya. di satu sisi banyak sekarang di zaman sekarang yang anak muda tuh ada namanya tuh standar TikTok. Nah, saya tuh ngejauhin TikTok biar jangan sampai saya tuh terperangkap sama standarisasi TikTok. Walaupun ya prinsip saya pada saat ini sampai saat ini belum ada media sosial yang mampu goyahkan prinsip saya sampai hari ini. Tapi saya nggak menuntut kemungkinan ya kalau saya nantinya install TikTok, saya takutnya nggak bisa mengontrol diri. Bukan saya bilang saya anti TikTok, enggak, tapi saya mengantisipasi diri saya jangan sampai saya kecolongan. Bukan karena saya takut menjilat dulu sendiri atau gimana, enggak, tapi hanya membatasi diri, menjaga diri, jangan sampai mungkin hal-hal buruk dari media sosial itu bisa merubah saya gitu ke arah yang buruk ya, gitu. Itu masing-masing pandangan orang Iya. aja ya. Iya. Kalau Kak Kodrat sendiri ini melihat TikTok tuh bisa dibilang kata kesannya itu dari sisi negatifnya, Iya. tapi juga tidak menutup kemungkinan kedepannya Kak Kodrat juga bakal install mungkinnya kalau Iya. udah lebih maju lagi, udah lebih berbobot lagi konten-konten di TikTok. Ya, dan pasti nih kita pernah dengar kalau TikTok itu lebih populer di kalangan Gen Z dan Instagram lebih disukai kaum milenial ya. Gimana sih pandangan kalian terhadap sudut pandang ini? Apa nih? Oleh Eli gimana? Menurut aku ya karena TikTok tuh dia lebih anak-anak Gen Z tuh lebih growth di TikTok. Oh, iya. Kenapa? Karena kan Gen Z kan kita tahu sekarang nih lebih suka yang viral-viral. Nah kita tahu algoritmanya TikTok itu memang didesain untuk kontennya tuh selalu naik. Jadi kita lihat followers tuh di TikTok tuh sebenarnya it doesn't terlalu ada nilainya, nggak terlalu ada nilainya itu followers, karena followers sedikit pun, followers kecil tapi konten TikToknya bisa dianggap 1 juta views, 2 juta views, karena memang algoritmanya itu disusun untuk dia cepat naik gitu. Nah tapi itu kekurangannya ya karena followers tuh nggak terlalu dianggap di TikTok. Beda dengan Instagram tuh bisa dibilang followersnya tuh dia lebih loyal, namun memang untuk keviralannya itu agak sulit karena dia Instagram itu kan kita bergantung followers ya. Itulah aku bilang tadi kenapa Instagram tuh followers tuh sangat berarti, karena followers di Instagram tuh lebih loyal. Karena yang menonton ketika kita mengupload konten di Instagram, yang di luar menonton itu pasti followers kita kan. Benar. Nggak langsung kayak ada di explore. Itu tuh Tiba-tiba orang iya. lain gitu, Nah, ini orang lain ini juga. siapa ya? Itu Tiba-tiba susah. nongol nggak Nah, tahu nggak ini. betul. Fun fact-nya juga kalau kita upload di Instagram itu untuk algoritmanya dia bisa naik, dia bisa cepat terekspos, itu tuh dilihat dari 45 menit setelah kita upload. Kalau misalkan grafiknya itu turun, itu kan bergantung followers kita. Kalau dia nge-like, dia nge-share, itu berarti cepat. Tapi kalau misalkan dalam 45 menit itu grafiknya nggak bagus, nggak naik karena nggak dibantu dengan followers kita, itu konten kita nggak berarti. Nah, satu lagi nih yang bikin nyaman saya pakai Instagram ya. Kalau di TikTok tuh walaupun saya belum install ya, cuman saya sering lihat
temen tuh pakai Instagram TikTok ya. Tapi kalau di TikTok tuh kayak followers tuh nggak ngaruh gitu. Asal yang viewersnya gede, like-nya banyak gitu. Jadi enak hashtag-hashtagnya itu. Tapi kalau di Instagram tuh nemuin akun-akun palsu, akun-akun fake, akun-akun spam gitu, banser gitu, itu gampang banget. Lihat aja tuh, yang followersnya tuh sampai 100.000, 10.000, berapa ribuan itu yang gede. Lihat aja like-nya tuh. Kalau like-nya cuma 150 ya udah pastilah udah ketahuan kan. Apalagi postingannya banyak, kualitasnya ini gampang dibedainnya. Itu yang buat apa ya, sampai hari ini masih nyaman sama Instagram aja. Iya betul, dan milenial lebih nyaman. Berarti bisa kita simpulin kalau untuk keviralan lebih viral di TikTok ya. pasti. TikTok ya mau gimana pun TikTok tuh emang ujung tombak sosial media sekarang. Emang konsepnya gitu buat memviralkan. Jab. Oke. Selanjutnya kita mau bahas fitur-fitur unik nih di Instagram dan TikToknya. Jadi kami mau nanya nih sama kalian, gimana sih perbandingan antara Reels di TikTok dan di versi ya, editingnya gimana, fitur-fiturnya gimana, yang lebih unggul yang mana gitu. Kalau pandangan aku ya, masalah Reels itu lebih bagus kualitasnya Instagram. Itu bisa dilihat aja sih dari hasil videonya. Intinya Instagram tuh Reelsnya lebih bagus. Kalau masalah editing, aku belum terlalu explore juga. Menurut kalian gimana? Ya gimana nih? Jadi kalau menurutku yang di Reels Instagram tuh kalau di TikTok kan bisa di-download Ya. bisa download. Kalau Instagram ini menurutku belum ada fitur untuk downloadnya. Belum, harus salin ini kan. Ada aplikasi. Ya, aplikasi yang ketiga. Ya. Itu sebetulnya kekurangan dari Instagram. Tapi kalau kualitas lebih Reels. Cuman banyak sih yang saya nanya-nanya sama temen tuh, fleksibilitas dari editing di TikTok tuh emang nggak ada batasan. Emang jadi di TikTok tuh ya benar-benar orang tuh bebas lah, mau kreatif, nyalurin kreativitasnya, apa gimana ya desainnya apa segala macam tuh, jadi benar-benar bisa leluasa. Sementara di Instagram ini baru-baru kali ini masih menganut kayak fitur-fitur yang ada di TikTok gitu, kayak apalah efeknya apa dan lain sebagainya tuh. Nah jadi kalau dilihat-lihat ya sekarang tuh Instagram tuh dulunya TikTok tuh agak merujuk ke Instagram, tapi sekarang udah berbalik. Jadi Instagram tuh yang kayak jadi mandang TikTok tuh sebagai porosnya. Iya betul. Nah gitu. Oke. Kalau untuk ini nih, kita mau diskusikan tentang peluang monetisasi di kedua platform tersebut. Nah, gimana sih? Misalnya ada live streamingnya, kan ada juga di TikTok dan Instagram nih. Menurut kalian pasti lebih unggul yang di TikTok dong, karena di situ juga ada all shopnya ya. Tapi bentar dulu. Instagram juga nggak kalah ini. Di Instagram juga ada mode ini, yang fitur yang buat belanja gitu. Jadi iya di Instagram tuh ada. Jadi di bagian Instagram tuh ada tuh yang bagian khusus kayak belanja. Jadi kayak ketika mereka tuh masarin produknya. Nah, jadi kalau misal suka atau tertarik tuh bisa langsung klik aja. Itu langsung dari akun Instagram ya. Jadi di situ belanja sekarang. Jadi kayak misal dia pakai Linktree gitu. Jadi connect-nya tuh misal langsung ke websitenya gitu, ke e-commerce dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau bagi aku ya tetap lebih mudah TikTok. Karena dia kayak compare gitu, udah satu platform kayak satu pintu gitu kan. Jadi udah ada semua, terus juga lebih beragam lah. Kalau bisa dibilang tuh TikTok itu udah 11-12 sama Shopee, udah lengkap juga kan. Lengkap, gratis ongkir. Terus katanya ini ya, videonya juga bisa. di TikTok tuh gratis ongkir ya. Iya, ada walaupun mesennya yang 1.000, 2.000, iya. katanya gratis ongkir. Ada gratis ongkir. Iya semalam kan ini kan Sebenarnya war Shopee 11 teman-teman nih. Dia bilang ini Shopee 11 gimana mau belanja nggak? Lagi lihat Shopee. Terus dia bilang katanya
Udah, gak usah install TikTok aja. Di TikTok tuh banyak ini. Terus lihat notis. Oh iya kan? Terus kalau bosen yang 2.000, 3.000, hari segitu, iya tetap gratis. Nah, Iya, itu yang ya kelebihannya lah. Dan memang kalau masalah editing juga emang TikTok sih, karena masalah filter, terus cutting-cuttingnya itu lebih mulus lah. Terus apa lagi ya, stiker-stikernya, terus Transisinya ya. transisinya kak, terus filter-filter buat cewek-cewek kan pasti lebih banyak kan buat ngulusin apa segala macam, ya kan? Jadi Yang memang- koreng-korengnya itu pada hilang semua ya. Semua dosa-dosa wajah ini. di Jadi memang- Instagram juga bisa. Tapi Iya. lebih filternya tapi lebih banyak di TikTok dan filter-filter apa kayak Korea yang ngubah muka jadi kayak orang Korea. Tapi baru tahu loh kalau Instagram tuh, misal ya, naruh efek, terus ngasih apa tanda lokasi gitu, terus kita tambahin sound atau musik, itu kualitas gambarnya bakalan pecah. Iya. Baru tahu. Instagram. Iya, bakalan Iya, pecah. Instagram. Pecah, nggak tahu kenapa. Kalau nambahin musik itu bakalan pecah ya. Katanya harus perlu pakai settingan apa gitu, kualitas videonya gitu. Iya. Coba kalau teman-teman tahu tolong komen di bawah ya. Nah, boleh tuh komen tuh, gimana settingannya? Iya. Heeh. Wah itu fact yang baru aku tahu sih. Ya, jadi sekarang dari sekian banyaknya fitur sama ya macam-macam lah yang ada di aplikasi ini, menurut prediksi kalian ke depan mungkin 5-10 tahun ke depan akan ada fitur-fitur apa aja yang menarik di dalam sini, mungkin ada gitu gambaran-gambaran menurut kalian? Kalau saya sih ya, yang paling condong tuh AI. Sekarang AI itu lagi di apa ya, lagi digumung-gumungkan lah sama ini. Apalagi sekarang tuh ada yang kayak website tertentu yang cuman nulisin skripnya aja, nulisin skrip, kalau mau dibuatin video bisa, buatin ke gambar bisa. Nah, Nah itu bisa jadi kedepannya tuh TikTok mungkin, sama Instagram tuh bakalan ini. masukin AI ya. di Hmm. situ. Apalagi Udah. sekarang tuh pas apa ya, bagian tanda itunya tuh ada bagian fitur AI yang nggak tahu bedanya di mana ya, cuman ada fiturnya gitu. Iya. Nggak tahu. Kalau yang untuk para konten kreator di Indonesia nih, lebih bagusan TikTok atau Instagram sih yang lebih menguntungkan mereka menurut kalian? Kalau menurutku ya, Oh iya, balik juga. kalau untuk lebih menguntungkan mana Instagram atau TikTok, jadi tergantung mereka arahnya mau kemana. Kalau misal lebih kompleks atau lebih mengedepankan ingin viral gitu, ya Iya. TikTok jalannya. TikTok. Selain dia viral kan juga bisa jualan juga sambil jualan. Nah, jualan ini kalau orangnya viral kan lebih gampang kan. Iya. Sedangkan kalau ingin popularitas bisa lewat Instagram karena dia kan sama yang katakan Andi tadi, followernya itu berpengaruh sekali. Iya. Itu Karena kalau dia di TikTok ya bisa FYP aja ya, walaupun Nah, followersnya cuma viral aja. gitu ya, tiba-tiba viral gitu ya. Kalau Instagram tuh nggak ada tuh kayaknya gitu. Tapi yang di Reels itu gitu juga nggak sih? Biar Dia FYP juga atau iya ada FYP-nya, tapi itu yang aku bilang tadi, kalau kita, dan itu berlaku bukan cuma reels ya, kayak foto, video yang Iya. ada di Instagram itu, dia 45 menit kalau grafiknya nggak naik, itu pasti nggak FYP dia kalau di Iya. Instagram. Jadi memang kita harus istilahnya banyak followers lah di Instagram kita. Jadi kalau memang kita kalau bicara Instagram itu kayak misalnya kita stalking IG orang, kayak pasti kita langsung lihat followersnya dulu, kayak wah ini followersnya banyak nih Iya. gitu. Karena memang followers di Instagram itu sepenting itu guys. Sama ini ya, aku baru tahu ternyata di Instagram tuh nggak ada affiliate. Jadi mereka tuh ngambil affiliate-nya tuh dari pihak ketiga, misalnya e-commerce ya, Shopee gitu. Nggak tahu ya kalau Tokopedia sama Lazada. Nah, kalau Tokopedia sama Lazada nggak tahu ya. Tapi kalau di Instagram tuh kayak ada kayak yang apa sarang-sarang outfit lah, OOTD lah, apalah kayak gitu. Biasa kan cuy. Saya lihat, oh ternyata mereka nyantumin apa link buat nyambung ke Shopee-nya. Ternyata itu tuh affiliate. Baru tahu. Sementara kalau di TikTok ya. itu tuh langsung. Langsung. Jadi ke akunnya, jadi nggak pakai pihak ketiga lagi, langsung. Jadi lebih kayak
apa ya, lebih enak di TikTok kalau mau affiliate kayak gitu. Lebih apa ya? Lebih cuan lah. Iya. Oke. Nah, menurut kalian bertiga nih, setelah kita bincang-bincang tentang Instagram dan TikTok, aku mau minta pendapat satu-satu masing-masing orang. Lebih unggul yang mana dan lebih keren yang mana nih? Ya. Farid dulu. Kalau aku sih susah ini. Aku dulu deh. Ya, coba ini. Kalau aku untuk saat ini ya lebih dulu TikTok sih. TikTok. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di TikTok jujur aja. Iya. Karena memang semenghibur itu TikTok. Iya. Semenghibur itu dan konten kreator tuh memang yang seru-seru pada banyak di TikTok. Kalau Instagram tuh aku biasanya cuman untuk misalkan nge-stalking akun IG, misalkan yang ada all shop di situ kan. Nah kayak nge-stalking itu aja, kayak cuma lihat portofolionya. Atau misalkan aku mau ngelihat Instagram sebuah organisasi atau kayak informasi-informasi beasiswa atau segala macam, itu di Instagram. Jadi sebenarnya lebih melihat akun seseorang aja sih atau akun organisasi untuk mencari hiburan atau relasi, sebenarnya lebih ke TikTok untuk sekarang. Kalau untuk informasi di Instagram. Iya, informasi enggak. Sebenarnya TikTok juga informasi sih. Iya juga ya. Jadi memang itu Cuman, lebih unggul. Iya, dia tuh Iya, kalau iya. boomingnya tuh nggak tanggung-tanggung, emang ke seantero dunia viralnya tuh. Iya. sih. Dan konten apapun tuh semua ada di TikTok tuh, kayak konten masak, informasi, tutorial, Iya, ada betul. semua. Jadi Nah, mungkin ya ini buat para yang pakai TikTok atau mungkin ada yang para development TikTok, satu nih requestan dari saya, kalau bisa dipakai filter biar yang konten-konten yang sensitif, konten-konten yang berbau yang negatif atau yang enggak ada sara atau gimana ya, bisa tuh dipakai filter biar pengguna yang lain nyaman. Ya mungkin saya bakalan install mungkin kalau sudah ada fitur-fitur kayak gitu sih. sudah ada sih kak, sudah ada. Sudah ada tapi yang Tapi tetap bisa diakses, enggak? Tetap bisa diakses. Jadi kan dia tuh istilahnya kayak cuma nanya gitu. Ini kamu mau buka nggak konten ini? Apa ya dia kata-katanya? Oh ya, ya? kayak cookie aja, Cuman kayak cookie dia aja. di blur, tapi di bawahnya tuh kayak kamu mau buka Konten apa sensitif gitu ya. dia tuh pokoknya ada akses bisa dibuka. Ya, tetap gitu. tonton atau Tetap lewati. tonton. Iya, gitu. Iya. Parah. Jadi Saya mau hilang, hapuskan konten itu. kekurangannya ya. Tergantung penggunanya Tergantung aja. pribadi masing-masing dong. Iya sih. Jadi Semua ya kembali ke sebenarnya pribadi. integritas masing-masing aja sih guys, mau nonton apa enggak. Iya. Nah kalau misalkan juga masalah untuk di bawah umur kan udah ada TikTok Kids ya. Oh iya, iya. Iya ada ada TikTok Kids. TikTok Kids. Iya ada TikTok Kids kan. Jadi gimana sih di TikTok itu? Jadi gimana ya? Mungkin Ya, pas daftarnya Iya. cantomin umur ya kan ya. Kaumku dia TikTok Kids. Jadi ya gitu sebenarnya pintar-pintar aja sih kita sekarang menggunakan sosial media masing-masing. Karena kalau misalkan kita nyaranin ke developmentnya atau pendirinya tuh ya mereka juga susah ngebatasin ya, karena gimana ya, itu masing-masing pribadi aja lah ya. Iya. Gitu kan. Tapi kalau masalah fitur-fitur ya mungkin bisa dikasih Iya. lebih canggih. Kalau sama Farid sendiri nih gimana? Kalau aku lebih pilih Instagram sih. Instagram. Jadi Instagram Instagram. Kalau saya dari awal dari awal Instagram. Ya, dari awal guys. Mohon maaf, TikTok mau gimana pun saya Instagram. Farid juga Instagram. Kenapa tuh? Kasih tahu dong kenapa biar penonton juga tahu. Kalau aku ini Instagram karena bisa kan bisa chattingan juga. Meskipun di Twitter juga bisa. Ya. Cuma kan kalau di Instagram Nyaman Nah. DM Lebih mudah. Lebih mudah. Iya. terus pengguna kan lebih banyak juga. Instagram. Dan lagian di Bisa Instagram berteman lebih kita membagikan keseharian kita juga ya, Nah. lebih ke seperti itu. Betul. Kalau rindu sendiri, Nah, apa nah, di Instagram? ini nanya-nanya dari tadi nih gimana nih? Iya. Tadi ya. Mana lebih suka Yang mau kemana? Instagram apa? Kalau suka aku lebih suka Instagram. Nah, bertiga nih. Satu. Karena ya aku kalau untuk nonton video aja aku di TikTok, tapi Oh. cuman buat nonton video aja. Hmm. Tapi kalau untuk ya buat story ya, bagi-bagi keseharian kita, cerita-cerita kan, itu di Instagram aku. Jadi lebih sering gunain Oh, Instagram. aku jarang buat story guys. Mungkin that's why ya kenapa ini lebih suka Lebih TikTok. serban lagi.
Biar tahan. Jangan nanya apa aja ini. Nah, Divan, gimana? Suka Instagram atau TikTok? Instagram ini. Telegram. Oh enggak. Oh enggak. Oh Ini ini sendiri juga saja cuma Woi. tapi memang saya sering Instagram. karena Oh, mau cari informasi bisa, buat hiburan bisa, Iya. buat belanja bisa, jadi ya TikTok. Tapi untuk di forum ini menang Instagram lah ya. bisa. Instagram tuh tetap di atas. Oke, jadi itulah kita bahas apa beda Instagram dan TikTok, apa aja keunggulannya, gimana fitur-fiturnya. Mungkin penonton juga bisa nih menyimpulkan ya yang mana nih yang keren, yang mana nih yang lebih unggul. Mulai dari fiturnya, penggunaannya, dan mungkin bisa belanjanya di mana nih, di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian podcast kami kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua, bagi penonton atau praja-praja juga yang nonton podcast ini. Mungkin ada tambahan dari Kak Terima Diva. kasih juga buat para narasumber kita untuk informasi-informasinya yang sangat berguna buat kita, buat penonton juga. Iya, Mungkin udah kita ya. sudahi sampai sini. Dari mungkin di lain kali kami bakal buat podcast yang lain lagi. Lebih seru. Iya, yang Mungkin lebih seru. next time-nya bisa bahas-bahas yang lebih luas lagi ya. Lebih Ya. relate atau lebih relate dengan kerajaan mungkin. Bisa. Oke. Mau bahas dinas luar, dinas dalam bisa. Oke, oke. Oke. Ini udah yang melenceng nih dari Instagram dan TikTok. Tarik dulu. Oke, mungkin sekian dari podcast kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.